Inilah kisah Kenshin, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 223. Kaori, yang menemui Kenshin, yang kini ada di depannya itu. Ia pun segera membuka percakapan. Kaori itu menyapa, "Hei, kamu akhirnya kesini juga ya? Ada berita apa nih? Kok mau masuk juga? Apa udah berubah pikirannya?" Kenshin, yang mendengar bicaranya Kaori, ia membalas dengan tersenyum. Dirinya belum mengatakan alasan yang sebenarnya. Kenshin itu menunggu saat yang tepat untuk memberitahukan. Ia pun berencana sampai Kaori berjalan lagi mendekatinya. Namun, tak seperti yang ada di pikirnya. Kaori yang saat itu masih berjarak 2 meter di depannya. Tanpa bertanya lebih lanjut, Kaori malah ingin berjalan lagi dengan menunjukkan isyarat agar Kenshin mengikutinya. Rupanya, ia bermaksud akan memperkenalkan Kenshin ke teman-temannya. Segera saja ia membelokkan diri dengan membelakangi Kenshin. Kenshin pun mengerti maksudnya. Kaori lalu berjalan begitu saja. Kenshin yang melihatnya jadi teringat akan tujuannya. Segera saja dengan sigap, ia hendak mencegahnya. Kenshin itu terlihat agak berlari kecil. Ia menuju Kaori dari belakang. Lalu hal yang tak disangka, yang tak pernah dibayangkan sebelumnya, terjadi di malam ini. Untuk pertama kalinya, tiba-tiba secara sengaja, Kenshin memegang tangannya Kaori, untuk bermaksud menghentikan langkahnya. Kemudian ia bicara, Kaori, tunggu. Kaori pun kaget dibuatnya. Dilihat sebelah tangannya, dipegang oleh Kenshin. Dengan begitu eratnya, teman-temannya pun semua melihatnya. Benak mereka pun bertanya, dalam hati masing-masing menerka, apa dia itu cowoknya Kaori ya? Sementara, si Dewi yang punya acara, yang saat ini berdiri di depan pelaminannya sendiri, rupanya saat itu masih memperhatikan pula. Penasaran pun menghinggapi hatinya, karena cowok yang dikira sebelumnya, yang dilihatnya seorang cleaning service itu, ternyata mempunyai hubungan dengan Kaori. Si Dewi pun jadi bertanya, kok bisa ya Kaori punya kekasih yang sederhana gitu, yang bukan orang kaya, hanya pria biasa. Pekerjaannya pun cuman sekedar cleaning service. Si Dewi itu tak mengerti, dirinya tak memahami, karena mungkin ia mengingat di waktu sekolah dulu, di masa-masa SMA, Kaori itu adalah tipe wanita yang suka milih-milih, milih yang orangnya cakep, milih yang orangnya pintar, yang suka bergaul, tentu saja yang baik hati pula. Si Dewi itu memang mengenal Kaori semenjak dirinya berteman di sekolah. Lalu saat ini, yang terjadi, dilihatnya hal yang rada lain. Lalu si Dewi itu pun memperhatikan teman-temannya yang ada di samping kiri dan kanan. Ternyata, semuanya melihat ke arah yang sama, sedang memperhatikan Kaori pula. Kemudian, di sela itu, Kenshin jadi tersadar saat Kaori melihat tangannya sendiri. Segera saja, Kenshin melepaskan pegangannya. Lalu ia bicara, maaf nih Kaori, aku tak sengaja ini. Kaori pun melihat Kenshin dengan tersenyum-senyum, sambil ia menyentuh tangannya yang baru dipegang Kenshin itu. Kaori lalu merasa rada gimana gitu, karena mungkin pertama ini Kenshin memegang tangannya. Malam kini sudah semakin meninggi. Langit-langit sudah terlihat penuh dengan bintang-bintang yang bercahaya. Di sela itu, di dalam gedung pesta pernikahan, saat Kenshin dan Kaori yang sudah berdekatan, Kenshin pun ingin mengutarakan maksudnya. Ia akan mengatakan suatu hal yang penting. Namun, sebelum dirinya bicara, di tengah-tengah itu, seseorang yang lain tiba-tiba menghampiri. Orang itu mendekat begitu saja, lalu mengulurkan tangannya ke Kenshin. Ia berniat membuka salam. Kenshin pun mau tak mau langsung menerimanya. Saat mereka sudah berjabat tangan, orang itu lantas menyapa, "Selamat malam Tuan Muda, selamat hadir di tempat ini." Ketika mendengar sapaan seperti itu, Kaori yang ada di dekat Kenshin, dalam hati ia bicara, "Loh, orang ini kok tahu Kenshin? Siapa ya beliau ini? Kok bisa memanggil nama dengan sebutan itu?" Kaori jadi bertanya-tanya. Tak habis pula merasa, jika di acara ini, ada juga yang mengenal Kenshin. Bahkan mengetahui pula, siapa Kenshin sebenarnya. Di tengah berpikirnya Kaori, seorang kerabat dari yang punya acara, yang tak lain penerima tamu tadi. Ternyata, secara diam-diam,
Semenjak di awal, mengikuti Kenshin dari belakang, nampaknya mereka masih menaruh curiga dengan Kenshin. Lantaran mungkin melihat pakaiannya yang tak sesuai dengan acara di sini. Hingga mereka pun meminta salah satunya untuk mengawasi gerak-gerik Kenshin. Di saat itu, di saat dia lagi memperhatikan dari kejauhan di tempatnya berdiri, orang tersebut malah melihat sang pemilik gedung ini yang diundang khusus di sini. Dilihat olehnya sedang menghampiri, berjabat tangan pula dengan pemuda tersebut. Tak hanya itu, si Dewi sendiri juga mengetahui, melihatnya, malah kini penasarannya menjadi ganda, lantaran salah satu orang yang dihormati di sini menemui cowok itu dengan membuka senyum. Terlihat ramah sekali bicaranya, bahkan orang tersebut terkesan menghormati cowok berseragam cleaning service dibanding Kaori sendiri yang ada di situ. Si Dewi pun merasa terheran-heran. Ia ingin mencari tahu alasannya, lalu ia menyimpannya, ingin menanyakannya pada Kaori. Sementara Kenshin yang memang merasa tak kenal orang ini, lalu ia bertanya, "Maaf Bapak, ini siapa ya? Kok saya belum pernah melihat sebelumnya?" Lalu orang itu pun mengenalkan diri. "Maaf juga Tuan Muda, saya adalah pengelola tempat ini, pemilik dari gedung ini. Kebetulan pula, salah satu orang tua dari mempelai itu adalah teman sekolah saya dulu. Jadinya malam ini diundang juga menghadiri pernikahan putrinya. Perkenalkan, nama saya Kogoro Mori, panggil saja Pak Mori." Kenshin pun mengiyakan. Lalu Pak Mori itu bicara, "Maaf Tuan Muda." Mendengar panggilan itu lagi, Kenshin pun segera memotong bicaranya. "Maaf Pak, nama saya Kenshin. Panggil nama itu saja ya Pak." Pak Mori itu pun menjawab, "Oh iya, maaf. Ini, kalau nanti Mas Kenshin akan menggelar resepsi pernikahan, bisa juga di sini loh. Entar kami persiapkan yang begitu spesial, yang lain dari yang lain. Tentu saja yang paling istimewa." "Oh iya, mbaknya ini. Apa calonnya Mas Kenshin ya?" Mendengar ungkapan itu, Kaori memerah wajahnya. Orang yang baru dilihatnya ini, bicaranya seolah sudah mengenal saja. Kenshin pun lalu menjawab, "Bukan Pak, saya itu kerjanya cleaning service di kantornya Mbak ini." Pak Mori pun menyahut, "Masa iya nih Mas Kenshin? Pekerja cleaning service kok pegang tangan atasannya gitu?" Mas Kenshin ini bisa aja bercandanya. Lagian kabar tentang pekerjaannya Mas Kenshin ini di tempo hari pernah lo menjadi pembicaraan. Kaori pun lalu bertanya, "Bapaknya ini kok bisa tahu dari mana ya?" Pak Mori pun menjawab, "Kalau itu sih rahasia ya Mbak." "Oh iya, siapa ya namanya Mbak ini?" Yang ditanya pun menjawab, "Nama saya Kaori." Pak Mori pun menyahut, "Waduh, pas banget nih namanya. Mbak Kaori dan Mas Kenshin. Kok huruf depannya sama?" Penampilannya pun serasi. Pak Mori itu rupanya pintar merayu. Karena ada udang di balik batu. Maklum, ia adalah pengusaha properti, seorang pebisnis pula. Jadinya, saat melihat Kenshin di tempat ini, yang tak lain, anak seorang pengusaha, yang kaya raya, ia pun melihat peluang emas. Langsung terbesit di benaknya, untuk mengambil kesempatan ini. Apalagi, desas-desusnya kini, pemuda ini, akan menjadi penerus ayahnya. Meskipun penampilannya begitu sederhana, Pak Mori lantas memperlakukan Kenshin seperti rada berlebihan, hingga mengundang banyak perhatian. Lalu Kenshin pun bicara ke Kaori. Bicaranya pun rada dekat sekali. Kenshin itu berucap, "Hei Kaori, kita harus cepat keluar dari sini. Karena ada hal yang sangat penting." Kaori mendengarnya, lalu ia melihat wajahnya Kenshin, yang nampak benar serius. Kaori lantas menjawab, "Emangnya ada apa ya? Kok tiba-tiba gitu?" Kenshin menjawab, "Entar aja aku jelasin. Yang penting kita keluar saat ini." Kaori pun menyahut, "Kalau gitu kita pamit dulu ya ke yang punya acara." Kemudian, mereka pun berencana akan menemui Dewi terlebih dulu. Kenshin dan Kaori berjalan bersama menuju ke panggung utama, di mana pelaminan itu berada. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.